masa Bapak sudah diputuskan MBG ini. Tapi Pak Jokowi mengatakan MBG yang maksud saya itu adalah dikelola oleh sekolah dan juga melibatkan orang tua murid. Itu bukan membuat dapur-dapur seperti ini. Memberdayakan kantin sekolah. Ya. Sebenarnya Pak Prabowo juga begitu. Ini oleh dan CS ini disimpangkan. Karena itu yang membuat mereka dapat cuan, dapat uang itu. Sayangnya Pak Prabowo terlambat aja, agak terlambat ya mengambil SMRC dan indikator soal Pak Jokowi. Ya. Yang Bang Zulfan beberapa kali di unpacking itu kan mengatakan Pak Jokowi itu dan mengatakan bahwa ya skenario 2029 bisa nggak tunggal, bisa dalam berbagai ada berbagai versi lah. Tapi Jokowi itu lagi survei SMRC dan indikator kemarin terkonfirmasi tentang betapa masih kuatnya kalau Pak Jokowi dan bagaimana kalau Pak Jokowi mendukung satu partai tertentu PSI yang tadi kita obrolkan di awal. Terus kemarin misalnya Pak Jokowi di NCT udah lama nggak ketemu dan berdiskusi dengan Bang Zulfan Lindan. Nih kita akhirnya kesampaian nih ketemu dan sengaja pas ketemu tadi itu bajunya sama-sama hitam gitu. Makanya saya pakai jaket pemberian hadiah dari Bang Zulfan. oleh-oleh dari Eropa mah ya. Iya. Jadi saya pakai lagi, siapa tahu nanti dapat lagi. Bang Zulfan gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini kan kemarin tuh saya menonton Antitesis ya, podcast yang menarik di Unpacking Indonesia. Ada sejumlah narsum lah. Ya. Jayadi, kemudian Hensat, ya. Ikram, terus kemudian sama siapa? Ngarwi, Profesor Ngarwi. Nah itu judul thumbnailnya itu yang bikin saya penasaran untuk kita obrolin lebih lanjut di Cokro, Pak. Pokoknya pemerintah jangan sensi dengan hasil survei. Gitu kan, yang penting kerja. Jadi kata kuncinya di sini jangan sensi. Nah ini menarik karena saya kan baca berita sebelumnya ya, ada dua respon yang agak berbeda antara Setnek dalam hal ini Prasetyo Hadi dengan Pak Dasko. Mas Pras bilang pemerintah fokus kerja, bekerja itu bukan untuk tujuan survei. Tapi untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi kayaknya saya nggak tahu apakah dia menganggap sepi, menganggap remeh hasil survei atau itu denial atau apa. Pokoknya pemerintah bekerja itu bukan untuk survei, katanya gitu. Nah, Dasko bilang bahwa ya survei dari indikator dan SMRC itu adalah bahan masukan untuk evaluasi. Gitu. Jadi kayak semacam itu adalah angka itu cermin yang dipakai sebagai bahan untuk perbaikan gitu. Ini menurut saya dua sikap yang menarik untuk kita bahas ini, Bang. Jadi soal tadi itu, soal pernyataan di unpacking itu, di antitesis bahwa pemerintah jangan sensi gitu. Ya. Itu menarik. Itu saya pengen bahas soal itu, Bang. Yang kedua juga soal peranan bagaimana kiprah Pak Jokowi belakangan ini. Karena itu kan dipotret juga di survei, terutama indikator ya. Tentang Pak Jokowi yang kalau Pak Jokowi itu masuk partai, itu dukungannya gimana? Mayoritas mendukung. Dan mayoritas mendukungnya PSI. Kalau Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina PSI, suara PSI akan naik dari 3% menjadi 10%. Terus kalau Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina PSI dan ketua Dewan Pembina, Bang, dan mendukung Gibran, itu suara Gibran naik signifikan jadi 15% gitu. Jadi ini dua hal ini yang mau saya bicarakan soal respon pemerintah terhadap hasil survei SMRC dan indikator. Yang kedua soal Pak Jokowi. Karena kan Bang Zulfan di beberapa kesempatan bilang Pak Jokowi itu tetap menjadi kingmaker. Nah, itu kan juga dibahas di beberapa kesempatan di unpacking gitu. Rujukan saya selalu unpacking. Kita kan bestie. Cokro dengan unpacking kan bestie. Gimana, Bang? Yang pertama soal jangan sensi itu. Saya kira begini ya. Hasil survei itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Metodenya juga dengan menggunakan metode yang ilmiah. Dengan sampel-sampel yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka tidak mungkin kerja main-main. Ada persepi yang selalu bisa memantau, mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu kan.
mengawasi metodologinya, dan seterusnya segala ya. macam. Jadi saya kira bahwa memang pemerintah jangan sensi. Ini kan metode, mau apa lagi? Survei itu kan masukan, seperti kata Mas Dasko kan, Ya. masukan, kemudian kita sebut juga alarm, peringatan bahwa sampai tahap ini menjelang 2 tahun ini posisi begini nih, tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Di sini kan kita tidak melihat Pak Prabowo secara pribadi. Kepuasan itu kan kepada kinerja kabinet kan. Jadi kalau kabinetnya lemah, dampaknya juga kepada presiden, Ya. gitu loh. Nah, jadi mungkin sudah banyak kritik bahwa kinerja kabinet ini lemah, bahkan tidak kinerjanya tidak bisa dipantau, tidak kelihatan apa yang dikerjakan sesungguhnya. Kalau menggunakan media, di media juga kita nggak tahu, ya kan, apa yang sudah dicapai. Nah, selama ini kan yang banyak diekspos itu kan aspek pertanian, pangan kan, Ya. nah gitu. Nah, tapi kan aspek-aspek lain ya mungkin segi keuangan karena banyak dikritik, Ya. akhirnya ada reaksi dari Menteri Keuangan untuk menjelaskan gitu. Nah, tapi sektor-sektor lain, perdagangan, industri, ya kan, masalah tenaga kerja, masalah pendidikan, ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Yang ramai di masyarakat malah misalnya contohnya yang lucu-lucu, lagu MBG itu, Mas Ya. Balil ganteng gitu. Ya, lagu MBG, kemudian kritik-kritik di TikTok dan media sosial terhadap Pak Prabowo, Ya, gitu kan ya. misalnya. Nah, jadi saya kira bahwa kalau kita menganggap bahwa memang Mas Pras Seknek ya, Mensesnek bilang kita tidak bekerja untuk survei. Ya, tapi kan survei itu bekerja untuk melihat bagaimana kinerja kan. Ya, kan? ya. Jangan kita bekerja tidak untuk survei, tapi survei menjelaskan, mengungkap bagaimana kualitas kondite suatu pemerintahan bekerja. Ya. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Itu rapot sementara gitu ya sebenarnya ya. Jadi ya sudah, kalau menurut saya seperti kata Dasko, ini alarm, masukan, evaluasi yang menurut saya ini bisa menjadi pelajaran, ya kan? Bisa menjadi evaluasi yang serius untuk bagaimana memperbaiki kinerja yang sedang berjalan sekarang. Masih ada waktu 3 tahun lagi. Cukup lama ya. Cukup Tapi lama. nah itu justru di situ letak titik krusialnya, Bang. Kan memang kalau kita lihat hasil surveinya kan memang sangat mencengangkan ya. Tingkat kepuasan Pak Prabowo dalam waktu 8 bulan itu drop dari akhir tahun lalu itu 80. 81%. Sekarang 51. Bahkan indikator bilang 49, Ya. dan di bawah 50 kan. Ya, tapi itu 11-12 lah dengan SMRC ya. Terus juga sumber ketidakpuasan itu adalah soal tata kelola pemerintahan yang dianggap mengecewakan publik, kemudian isu ekonomi, inflasi, soal-soal tenaga PHK macam-macam ya. Terus yang ketiga soal pemberantasan korupsi, soal penegakan hukum. Terus ditambah dengan program andalan Pak Prabowo, itu juga tingkat kepuasan publiknya atau dukungannya itu merosot jauh. Sekarang itu merosot jauh terhadap MBG dan KDMP gitu. Itu program yang menjadi prioritas Pak Prabowo itu betul-betul tiba-tiba kayak justru menjadi faktor yang menurunkan legitimasi Pak Prabowo gitu, Bang. Ya. Nah, dan itu kalau kemudian ada survei lagi kan di situ, ada survei mengenai elektabilitas. Ya meskipun ini masih terlalu jauh ya, kan masih 3 tahun. Tapi andaikan pemilu dilakukan sekarang, yang menang KDM, gitu loh. Bayangin, itu kan pil pahit lah ya, kenyataan pahit gitu. Nah, seberapa jauh ini bisa respon Pak Prabowo kira-kira gimana? Dan apakah misalnya faktor katanya ada ring 1 yang selalu membentengi Pak Prabowo ya, nggak menyampaikan informasi yang akurat misalnya atau bagaimana? Menurut Bang Zulfan, bagaimana kira-kira Pak Prabowo merespon semacam ini? Pertama begini, kita setuju semangat MBG atau KDMP itu adalah semangat yang positif. Ya.
Ya, tujuannya mulia. Tujuannya mulia. Bahkan saya pernah mengangkat satu ayat surat Al-Quran. Kaitan dengan MBG, itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi MBG ini adalah dalam rangka kan kita bagaimana mengangkat orang-orang miskin. Karena kalau percuma kita sembahyang kalau kita mengabaikan orang miskin, anak yatim, kan begitu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan MBG itu sebenarnya mulia. Nah, tapi persoalannya dalam pengorganisasiannya, dalam penempatan orang-orang yang ditaruh di sana, itu kan nggak punya hati nurani, ya. The right man katakan orangnya baik, Ya. the right man and the wrong place. Ya. Ini bukan itu lagi, the wrong man and the wrong place. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Ya. Nah, makanya akibatnya mereka diganti dengan korupsi yang sekian miliar atau triliun barangkali, akhirnya mereka masuk penjara. Nah, ini kan nggak boleh terulang lagi. Nah, sekarang kan MBG dipegang oleh Mas Daryono ya, Sudaryono, Wamentan, Masdar lah. Ya. Masdar lah, Wamentan, dan dia diharapkan bisa melakukan sesuatu lompatan yang merubah citra MBG sekarang ini menjadi lebih positif untuk yang akan datang. Kita tunggu, bisa nggak? Karena begini, ini kan struktur yang dibangun udah sampai ke bawah ini kan repot. Jadi Masdar pun kerja jangan hanya pada tingkat elit di pusat, di bawah nggak diperbaiki percuma, karena ini rusaknya di bawah, gitu. Dan polanya itu juga harus dirubah. Saya kan pernah tanya sama Pak Jokowi, Pak, ini beredar info bahwa kan ini sejak masa Bapak sudah diputuskan MBG ini. Tapi Pak Jokowi mengatakan MBG yang maksud saya itu adalah dikelola oleh sekolah, dan juga melibatkan orang tua murid, gitu. Bukan membuat dapur-dapur seperti ini. Memberdayakan kantin sekolah gitu ya. Sebenarnya Pak Prabowo juga begitu. Oh, ini oleh Dadan CS ini disimbangkan. Karena itu yang membuat mereka dapat cuan, dapat uang itu. Sayangnya Pak Prabowo terlambat aja. Agak terlambat ya mengambil tindakan setelah ini berjalan begitu lama. Nah, kita harapkan yang akan datang, udah jangan mengandalkan lagi kalau soal MBG ini dengan dapur-dapur yang miliaran, program yang miliaran. Fokus saja bagaimana meningkatkan gizi, stunting daripada masyarakat anak sekolah yang nggak mampu, yang miskin dengan ibu-ibu hamil itu. Bagaimana? Nah ini kan gitu. Ya begitu juga kalau kita menyoroti KDMP ini ketika ditanya di DPR, RDP, ini Menteri Koperasinya nggak tahu. Aneh juga ini. Program koperasi, Menteri Koperasi menjawabnya saya nggak tahu. Wah, ini gejala apa ini? Gitu. Jadi yang tahu siapa? Nah, jangan-jangan terjadi penyimpangan lagi di dalam pengelolaan ini. Bancakan lagi, nanti terungkap lagi korupsi-korupsinya. Ya, Presiden harus segera turun tangan untuk membenahi ini, gitu loh. Orang-orang kalau kita tanya, pejabat kita tanya, bagaimana KDMP? Nggak berani ngomong. Ada apa ini yang tersembunyi di balik KDMP ini kan gitu. Nah, cuma kan gini Bang, itu kan harapan kita bahwa pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo lah melakukan dengan adanya survei tadi, jadi masukan, evaluasi, terus kemudian melakukan pembenahan-pembenahan yang radikal lah ya terhadap dua program andalannya lah terutama MBG dan KDMP dan program-program prioritas lain. Cuma kan masalahnya kan ada yang bilang, narasi yang menyatakan Pak Prabowo itu pemimpin yang niatnya baik tapi gampang sekali mungkin terlalu percaya dengan orang, gampang sekali dikecoh oleh orang-orang sekitarnya gitu, gampang sekali dimanfaatkan gitu. Ya misalnya kayak Pak Dadan gitu kan, yang ngaku bisa 19.000 sapi dipotong tiap hari gitu. Pak Prabowo kan langsung percaya gitu loh, gampang percaya orang gitu. Terus faktor ring 1 gitu ya, yang ini kan sudah jadi pembicaraan umum bagaimana ring 1 tidak berani menyatakan the bitter truth
kenyataan pahit gitu Bang. Nah, survei ini kan bukti bahwa ya ini kenyataannya pahit nih sekarang. Nah, seberapa jauh itu tidak menjadi yang kata pepatah itu buruk rupa cermin dibelah gitu. Ya. Jadi kan kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di masyarakat atau di dalam pemerintahan, ini kan sebenarnya tidak terjawab persoalan-persoalan ini oleh struktur pemerintahan, katakanlah kabinet, anggota kabinet, menteri. Akhirnya harus dijelaskan oleh pihak lain, kan gitu. Nah, misalnya soal misalnya menteri dalam kritik terhadap kebijakan luar negeri. Itu bukan oleh menteri luar negeri, tapi oleh Teddy, ya kan begitu. Nah, banyak hal lagi yang seperti itu sebenarnya secara proporsional, objektif, itu memang harus dijelaskan oleh menteri yang bersangkutan, gitu. Ya, koperasi ya harus oleh menteri koperasi, ya, betul, ya. Ya kan, dia harus menjelaskan itu. Kan. Jadi jangan memang dia nggak tahu barangkali ya, dia mau jawab apa, orang dia memang nggak tahu gitu. Nah, jadi dan ini lagi, misalnya soal MBG itu kan banyak menteri yang nggak ada hubungannya terlibat ikut tanggapi gitu. Misalnya terakhir Jumhur sampai nangis-nangis belain MBG. Maksudnya kan itu bukan urusannya gitu. Yeah. Jadi kayak untuk menunjukkan loyalitasnya ke Pak Prabowo itu sampai segitunya gitu. Ya. Persoalannya bukan nangis-nangis, bagaimana kasih solusi, bagaimana kita memberikan solusi terhadap persoalan yang kita hadapi, gitu loh. Nah, inilah seperti kata Mas tadi bahwa agak takut secara terbuka menjelaskan kepada Presiden. Sebenarnya kan nggak perlu takut, karena gini Mas, ini kan menteri-menteri ini pada takut di reshuffle, ya kan, nggak dipakai lagi. Nah, ini bahaya. Oh, kalau saya ngomong gini nanti salah, saya di reshuffle. Saya ngomong begini salah, nanti saya dipecat. Lo ngomong aja. Jangan-jangan presiden senang yang begini. Kamu ngomong, kamu selesaikan urusan, kenapa kamu jadi takut sendiri? Kan gitu. Nah, nggak boleh lah anggota DPR, anggota kabinet itu takut menjelaskan. Jadi, menurut saya, dan itu yang mungkin jadi salah satu penyebab kabinet nggak bergerak ya, sebagai mesin ya, itu kayak nggak berjalan yang efektif gitu Bang ya. Ya karena kekhawatiran, mereka khawatir akan mendapat panis dari presiden. Padahal bagaimana masyarakat tahu, bagaimana presiden tahu kinerja kalian kalau seandainya tidak bicara di masyarakat. Sekarang kan di TV, media sosial banyak sekali yang bisa, masing-masing menteri bisa bikin podcast sendiri kok. Ya kan, ngomong sendiri. Presiden aja ngomong sendiri tuh. Ya kan? Yang meskipun kemudian tetap aja banyak menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan, ya. Misalnya soal nuklir Iran itu kan, itu kan sampai sekarang masih ramai nih Bang. Ya. Akhirnya itu juga masalah soal komunikasi publik ya dari presiden. Itu kan dianggap, ini kan disebut oleh Mas Jayadi juga di podcast antitesis ya. Jadi selain soal kekecewaan publik terhadap hal makro, ya, yang soal tata kelola pemerintahan, soal ekonomi, ya, terus kemudian pemberantasan korupsi, ya, penegakan hukum, juga ada soal kekecewaan atau problem yang istilahnya Jayadi itu non fundamental lah ya, soal komunikasi tentang kebijakan dan komunikasi politik. Komunikasinya Pak Prabowo yang selalu seringnya nggak pakai teks, itu yang jadi masalah kan. Nah, itu gimana menurut Bang Zulfan itu soal pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang kadang-kadang malah justru menimbulkan kayak kontraproduktif gitu. Ya kan sekarang kan begini, dia presiden, dia menjelaskan sesuatu mungkin tidak disampaikan, ada kritik-kritik terhadap pidato dan kebijakan presiden oleh kelompok yang ring satu ini. Ya kan, sampaikan kepada presiden, Pak, ini tanggapannya begini, ini gini. Karena orang harus tahu, otokritik itu kan biasa. Ya kan, kita mengkritik diri sendiri itu biasa. Jadi bahwa begitu presiden pidato, kemudian ada reaksi dari masyarakat, ketidakpuasan, ketidaksenangan, dianggap segala macam. Nah,
kasih masukan kepada presiden sehingga presiden bisa mengevaluasi. Kalau presiden tidak disampaikan, bagaimana presiden mau evaluasi? Dia merasa bagus saja semuanya. Nah, inilah fungsi yang kita sebut ring 1 itu kan ada macam-macam kan. Katakanlah di kabinet itu kan ada Bakom, ada Menteri Komdiji, ada Menteri Setnek ya, ada Mensesnek, ada Menseskap. Itu mesti menyampaikan kepada presiden bahwa problem sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat itu seperti ini. Ya, jangan menjawab misalnya kita tidak kerja untuk survei. Jangan, itu malah kontraproduktif. Harus dilihat bahwa survei ini adalah evaluasi dan masukan. Suatu kritik yang menggunakan metodologi ilmiah untuk menjelaskan kepada pemerintah. Harus dilihat kan seperti itu, Mas. Nah, Bang, kalau dibandingkan dengan bagaimana respon presiden-presiden sebelumnya, Bang Zulfan kan dekat dengan dulu zaman di PDIP kan dekat dengan ring satunya Bu Mega. Terus zaman Pak Jokowi juga kan karena di Nasdem gitu kan dekat dengan ring satunya Pak Jokowi. Kalau dibandingkan, Bang, bagaimana mereka itu para presiden sebelumnya? Jangan lupa dong, saya dengan beberapa dengan ring satunya SBY juga dekat. Oh iya, dengan SBY betul. Ya. Kok melompat saya? Maaf Pak SBY. Saya kok melompat tadi. Nah itu karena kan mereka juga pernah mengalami misalnya survei merosot gitu ya. Terus dievaluasi, ada perbaikan, terus bounce back kan, meningkat gitu. Misalnya kayak Pak Jokowi, waktu di awal pemerintahan kan sempat drop tuh survei approval ratingnya karena soal subsidi BBM dicabut misalnya. Tapi kan terus ada perbaikan, ada dievaluasi, ada perbaikan, terus kan meningkat lagi gitu. Kalau di Ibu Mega itu ring satunya kan Pak Taufik. Iya. Pak Taufik yang berpikir rasional, yang berpikir objektif, yang terbuka, menerima masukan dari siapa saja. Kita ini termasuk tim Pak Taufik itu. Nah, Pak Taufik selalu mengatakan kalau ada survei, kritik segala macam, kasih tahu saya, nanti saya akan sampaikan ke Ibu langsung. Nah, nanti biasanya Mas Taufik 1 hari 2 hari, oh Pak Mega udah terima tuh masukan, dan nanti akan dijelaskan kepada menteri dalam rapat di istana misalnya. Ibu Mega akan menjelaskan sendiri kepada menteri-menterinya apa langkah-langkah yang harus diambil. Pada prinsipnya saya kira ya mesti ada orang-orang seperti itu yang memang bisa menjelaskan kepada presiden bahwa situasi sebenarnya seperti ini. Dan apa saja Mas Taufik itu menerima dari kita dan langsung dia sampaikan. Nah, kalau Pak Jokowi kan saya mendengar sendiri dari Pak Surya Paloh misalnya. Pak Surya Paloh kan rank 1 plus gitu ya. Dengan Pak Jokowi ya, betul, sebelum mencalonkan Anies. Nah, selalu kita kasih masukan kepada Bang Surya. Kalau rapat-rapat itu kan gimana nih? Saya besok mau temu presiden nih. Apa masukan yang saya sampaikan kepada presiden? Disampaikan. Nanti pulang dari sana dijelaskan lagi. Presiden yang ini terima, ini salah nih, segala macam lah. Jadi menurut saya bahwa memang harus ada orang-orang yang mendampingi presiden dan akan menerima masukan bahkan mungkin di luar kabinet ya, kayak seperti Mas Taufik di luar kabinet walaupun suami presiden. Bang Surya Paloh di luar kabinet, dia ketua umum partai. Ya kan? Yang selalu kapan saja bisa komunikasi dengan presiden. Setiap detik. Dan mereka bukan tipe tokoh yang tidak segan. Maksudnya mereka ini kan tokoh-tokoh yang berani menyatakan kenyataan pahit, ya, kebenaran yang pahit kepada Pak Presiden waktu itu, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Tapi karena mereka ini kan senior-senior, Bang. Jadi misalnya Pak Surya dengan Pak Jokowi kan Pak Surya berani lah ngomong, Pak jangan begitu Pak misalnya, atau misalnya Pak Luhut misalnya. Nah kalau Pak Prabowo sekarang ini ring satunya. Nanti dulu, jangan lompat Prabowo dulu. SBY belum. Saya terlalu bersemangat. Gimana? Waktu SBY, Ibu Ani ngomong sama saya, Pak Zulfan, kalau ada yang perlu disampaikan kepada presiden, ke Pak SBY, lewat saya saja. Karena presiden selalu dipegang ajudan
Dan belum tentu ajudan itu bisa mau memberitahukan kepada presiden. Lewat saya aja. Jadi saya komunikasi kritik-kritik saya, misal ada persoalan di kepolisian, di Jaksa Agung, persoalan ini, bahkan sampai pada persoalan-persoalan partai politik, Partai Demokrat. Bagaimana perilaku mereka di tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat. Saya sampaikan kepada Ibu Ani. Dan itu sampai kepada SBY. Gitu loh. Nah, jadi saya kan punya orang-orang kunci seperti itu. Nah, sekarang kan orang kuncinya siapa? Katakanlah kita bisa berkomunikasi dengan Pak Dasko, tapi kan Pak Dasko di MPR. DPR, di DPR, bukan di kabinet gitu loh. Kita bisa menyampaikan ke Teddy misalnya, gitu, atau ke siapa lagi, tapi kita nggak tahu sampai apa enggak. Iya kan? Komunikasinya harus intens gitu. Jadi menurut saya harus ada orang-orang memang di luar lingkaran pemerintahan yang memang dekat dengan presiden, dan itu bisa sambil bercanda menyampaikan persoalan-persoalan. Ini orang kalau kan susah kalau orang lihat Pak Prabowo udah takut dulu. Ya kan, padahal beliau suka bercanda juga. Kan berapa kali kita ketemu, beliau bercanda juga, senang gitu loh. Misalnya gini, saya kritik kan, pernah saya kritik dalam pertemuan dengan Pak Prabowo. Langsung ya? Langsung. Pak Prabowo kan jarang baca Quran. Siapa bilang katanya? Nah, dia panggillah ajudannya. Coba buka itu surat Al-Baqarah itu yang berkaitan dengan ini. Nah, jadi ada sambil bercanda sebenarnya. Saya langsung ngomong, Pak Prabowo kan nggak baca Quran, saya bilang. Dia reaksi, siapa bilang? Ini ada di coba putar Quran yang saya suruh catat itu. Memang ya surat Al-Baqarah ada gitu ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa, nggak marah dia. Kalau dibilang kalau ngeritik ke presiden ditempeleng lah, dilempar pakai asbak. Nggak ada, itu isu-isu aja itu. Presiden Prabowo ini apa ya? Ya orang kan bagaimanapun kan masa orang dianggap semuanya hatinya keras. Hatinya juga lembut, ya kan? Dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau maki-maki pasti marah lah, gitu kan? Nah, terus dilihat motivasi orang menjelaskannya itu apa, gitu. Kalau dia sebel misalnya dengan sebagian oligarki marah-marah, kan namanya sebel pasti marah lah. Apa semua oligarki dimarahi kan tidak, kan gitu. Nah jadi gitu, jadi saya melihat perlu ada orang yang memang selalu memantau perkembangan situasi yang ada dalam pemerintahan dan masyarakat, dan berani menyampaikan kepada presiden. Menurut saya kalau di luar DPR, di luar MPR dan di luar pemerintah, Pak Hendro itu tepat. Pak Hendro itu kan seniornya Pak Prabowo. Atau Pak Luhut sebenarnya ya, masih ya. Iya, Pak. Maksudnya kan Pak Luhut di DEN gitu loh, masih di dalam struktur pemerintahan. Iya, masalahnya Pak Luhut. Tapi gini Bang, sebenarnya yang saya tangkap kan implisit dari paparan Bang Zulfan, kalau pada masa Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi itu ada orang di sekitarnya yang senior gitu Bang, atau setidaknya politisi kawakan lah gitu, kayak Bang Zulfan gitu kan, yang membuat Pak Presiden itu juga dengerin, ini nggak kaleng-kaleng nih ininya, masukannya, dan tujuannya untuk perbaikan gitu ya. Disampaikan tidak untuk menjatuhkan atau tidak untuk, tapi untuk perbaikan. Nah, kesannya sekarang ring satunya Pak Prabowo ini anak buah, gitu loh, kebanyakan ya. Yang tadi itu nggak berani menyatakan the bitter truth, takut Pak Prabowo-nya marah, gitu ya. Punya anggapan semacam itu karena anak buah. Gitu. Menurut Bang Zulfan gimana narasi semacam itu? Iya, jadi sebenarnya kalau soal MBG ini kira-kira 4-5 bulan, bahkan 6 bulan sebelum diambil tindakan oleh Pak Prabowo, di lingkungan ring 1 itu udah tahu bahwa MBG ini nggak benar, gitu. Tapi tidak disampaikan kepada presiden, gitu, ya kan? Tidak disampaikan kepada presiden karena apa? Nah, mereka menunggu aja lah, lihat bagaimana. Akhirnya kan presiden menggunakan tangan BPK, KPK, dan satu lagi apa? Lembaga PPATK, akhirnya dapat kan, ditemukan. Atau BPKP dan PPATK, ya kan, bukan KPK. Nah jadi sebenarnya untuk lembaga-lembaga lain presiden bisa menggunakan itu.
Dan saya anjurkan kepada Presiden dicabutlah surat keputusan yang menyatakan bahwa Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan BPKP atau KPK. Cabut aja itu. Kalau enggak mereka enak-enak aja. Ya. Kan? Siapa yang mengawasi? Presiden nggak mungkin sendiri mengawasi. Siapa yang mengawasi Danantara ini? Jadi kita mengharapkan. Sampai sekarang belum ada laporan keuangannya. Enggak, makanya. Bagaimana mau besar perusahaan yang segede itu dia kelola, tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan. Ya kan? Jadi orang enak-enak aja tidur di atas uang itu. Kayak tikus kita kasih petil, ada lumbung padi, kita nggak ada ngawasin, tikus itu lama-lama makan terus kan. Nah, kita tidak menuduh bahwa Danantara ini korupsi ataupun penyimpangan. Tapi kan lebih bagus kalau ada pengawasan. Betul, ya. Kontrol. Semua dalam bidang apapun kontrol yang paling penting. Nggak ada kontrol ya nggak bisa. Image orang akhirnya macam-macam. Ada mau ngambil duit nih, karena BPK nggak ada, KPK nggak bisa masuk, BPKP nggak bisa masuk, wah ada bancakan di sini. Makanya saya kira yang rasional bahwa Danantara memang harus ada pengawasan. Kontrol yang ketat. Karena ini perusahaan negara, boleh dibilang tulang punggung ekonomi negara untuk negara ini bisa berkembang. Ini soal Danantara ini kayaknya perlu satu konten terpisah nih Bang. Menarik ini soalnya. Tapi saya mau pancing dulu. Iya. Pancing dulu. Tapi memang itu poin penting itu soal nggak adanya pengawasan itu bisa menjadi justru bom waktu buat Danantara. Nah, tapi saya mau bahas yang segmen berikutnya Bang, tentang terkait juga dengan hasil survei SMRC dan indikator soal Pak Jokowi. Kan Bang Zulfan beberapa kali di Unpacking itu kan menyatakan Pak Jokowi itu kingmaker dan menyatakan bahwa ya skenario 2029 bisa apa nggak tunggal gitu, bisa dalam berbagai ada berbagai versi lah gitu ya. Tapi Jokowi tetap posisinya kingmaker. Nah di survei SMRC dan indikator kemarin itu terkonfirmasi tentang betapa masih kuatnya pengaruh Pak Jokowi dan bagaimana kalau Pak Jokowi mendukung satu partai tertentu gitu, PSI gitu misalnya, yang tadi kita obrolkan di awal. Terus kemarin misalnya Pak Jokowi di NTT kan sambutannya seperti itu, sebelumnya di Lampung tinggi gitu. Nah, seberapa jauh Bang Zulfan melihat fenomena Pak Jokowi ini? Karena kan sekarang ini kan ada di satu sisi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hubungannya kan masih baik. Masih ya terakhir di acara mantunya Boy Thohir Boy Thohir menikahkan putranya itu atau anaknya itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk berdampingan gitu kan. Pak Jokowi, Pak Prabowo, terus sampingnya Pak Jokowi itu SBY, terus Gibran gitu. Mbak Mega nggak datang ya? Mbak Mega nggak datang ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nah terus tapi di sisi lain kan ada berita-berita tentang bagaimana Gibran disingkirkan. Gitu ya. Yang terbaru yang rapat kabinet, Gibran duduknya dengan Menko gitu ya. Alasannya kan teleprompter gitu, kata Setnek kan supaya teleprompternya kelihatan gitu. Tapi kan itu rame gitu, kok bisa seorang wapres duduknya ditempatkan di situ. Jadi ini dengan hasil survei dari indikator dan SMRC itu bahwa posisi Pak Prabowo masih jadi kingmaker. Pak Jokowi masih jadi kingmaker. Gimana Bang? Yang stroke aku dulu. Jangan sempian dengan. Saya terlalu bersemangat. Ya, gimana menurut Bang Zulfan soal Pak Jokowi? Jadi begini, sejak Kongres di Solo, PSI yang berapa itu? Yang pertama ya. Karena apa sih namanya? Karena ganti logo itu kan, ganti logo itu kan gajah dari bunga ke gajah. Itu kan di situ Pak Jokowi berpidato bahwa saya hadir. Tepat di depan Pak Jokowi itu. Hadir dan ngasih materi. Ya, hadir dan ngasih materi. Bahwa Pak Jokowi menyatakan Pak Jokowi itu all out untuk memenangkan PSI. Kemudian itu kan rame, ya kan? Begitu Pak Jokowi siap, itu media rame kan? Nah, dan besoknya saya diundang Pak Jokowi ke rumahnya. Diundang, ngobrol panjang lebar tentang masa depan Pak Jokowi sendiri dan termasuk PSI. Ya beliau waktu pertama kali itu mengatakan bahwa saya paling ketua Dewan Pembina. Belum menjurus kepada ketua umum nih.
Karena ketua umumnya kan Kaisang sudah terpilih waktu itu. Nah, tapi Pak Jokowi mengatakan menunggu hasil survei untuk beliau menjadi ketua Dewan Pembina. Menunggu hasil survei. Nah, rupanya hasil survei itu kan naik terus. Survei internal dulu ya, meningkat. Akhirnya Pak Jokowi mantap untuk menjadi Dewan Pembina. Pada selanjutnya kebutuhan organisasi dan kebutuhan situasi politik yang ada, nampaknya nggak cukup Pak Jokowi itu sebagai ketua Dewan Pembina. Harus menjadi ketua umum partai yang namanya PSI. Bahkan sambil bercanda, Pak Jokowi lucu ya. Biasanya kan bapak digantikan anak. Ini kalau saya ketua umum PSI, anak digantikan bapak. Saya bilang, Pak, itu nggak ada masalah. Kalau kondisi harus begitu ya nggak ada masalah, Pak. Jadi maksudnya Pak Jokowi menggantikan Kaisang itu bukan satu dosa besar. Bahkan bukan satu dosa lah, nggak usah pakai besar ya. Biasa-biasa aja kan. Kalau memang kebutuhannya harus seperti itu. Nah itu banyak terjadi di zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu kan. Kalau memang dibutuhkan. Nah saya melihat dari pertama kunjungan ke Lampung, kemudian kemarin kunjungan ke NTT, itu menunjukkan bahwa respon terhadap figur Jokowi itu masih besar. Belum lagi nanti ke Jawa, ke daerah-daerah lain. Terus belum lagi kunjungan yang ke Solo ke rumahnya tiap hari. Wah itu tiap hari. Yang dituduh oleh FX Rudi sebagai dibayar. Ya masalahnya begini. Boleh aja dibayar, tapi kan bukan oleh Pak Jokowi. Mungkin orang juga yang simpati kepada Jokowi, melihat masyarakat ini kepingin datang ke Solo, tapi tidak punya biaya, dibantu oleh orang yang simpati kepada Pak Jokowi. Itu kan biasa itu, ya kan? Saya misalnya orang simpati mau datang ke Cokro, bagaimana nih caranya? Nggak ada ongkos, nggak ada apa. Udahlah gue sewa dulu bis, datanglah ke Cokro sana. Nah, karena saya respect sama Cokro kan, itu biasa. Mungkin maksudnya Rudi seperti itu. Di mana letak salahnya kan gitu. Dan itu bikin marah banyak orang Bang yang datang ke Solo sejumlah. Saya makanya statement yang dilakukan oleh Rudi ini kasihan kepada Ibu Mega. Iya kan, Ibu Mega nggak tahu apa-apa. Tapi dituduh orang kan Ibu Mega menyuruh, ya kan, memerintahkan. Nggak ada itu. Saya yakin nggak mungkin Ibu Mega melakukan hal seperti itu. Tapi kan inilah kader-kader dan elit-elit partai itu harus tahu. Kasihan posisi ketua umum. Saya kan udah 2 partai. Ya kan, Mas Taufik selalu dulu ingatkan saya, Pan. Kalau kamu ngomong begitu kasihan Bu Mega, Pan. Nanti dianggap orang Ibu Mega yang suruh. Oh ya Mas ya. Besok kita koreksi caranya. Gitu kan. Sampai katanya, kau boleh aja tuh di DPR, kau kritik, interupsi segala macam. Tapi kau jangan duduk di sebelah Bu Mega. Nanti dikata orang Bu Mega yang suruh bisikin kau. Nah, yang gitu-gitu kan. Ya oke Mas, kita menjauh, duduk di belakang dikit gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu harus dipahami oleh kader partai politik atau oleh elit-elit partai politik. Mas FX Rudi ini kan sudah senior ya sebagai anggota partai. Saya kira harus mengertilah cara-cara seperti ini. Dan saya selalu mengatakan senior-senior di PDIP mengkritik Pak Jokowi nggak kecil, PDIP juga nggak besar. Atau sebaliknya. Jadi nggak perlu. Kita bersaing sehat aja, jalan aja. Nggak perlu ngeritik. Saya mengharapkan juga kader-kader PSI tidak usah ngeritik Ibu Mega pribadi, ya. Dan begitu juga PDIP nggak usah ngeritik Pak Jokowi secara pribadi. Kita ini sudah ketinggalan zaman. Kita harus mengkritik sistem. Sistem yang dijalankan, sistem perkaderan dari partai boleh kita kritik. Kemudian kontrol partai terhadap anggotanya perlu kita kritik. Nggak usah figurnya. Ya, kenapa tendensius kita mengkritik figurnya? Inilah menurut saya bahwa kita salah. Set dalam politik kita. Makanya di mana-mana kan di Amerika itu orang di Eropa kan ngeritik sistem yang dijalankan dan dampaknya apa dari sistem yang dijalankan itu. Bukan figurnya. Gitu. Itu baru kita berpolitik secara sehat, Mas, gitu. Nah, kembali ke soal Pak Jokowi tadi. Nah, jadi Pak Jokowi kan jelas waktu belum ada expose
oleh indikatornya sih, bahwa kalau dia ini survei internal ya menyatakan bahwa kalau dia itu sebagai Dewan Pembina itu PSI 7-10%. Tapi kalau sebagai ketua umum 10-15% ke atas. Nah berarti kan saya langsung bilang sama Pak Jokowi waktu di Solo, ya sepatutnya nih Bapak harus segera jadi ketua umum. Dan ini malah justru yang pertemuan paling akhir ya Bang ya? Pertemuan beberapa bulan lalu. 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan lalu. Terus menurut Pak Jokowi gimana? Ya. Pak Jokowi kan orangnya slow ya, tidak reaktif terus. Oh ya Pak ya gitu ya. Dia kan santai aja. Ya dipertimbangkan lah katanya gitu kan. Ya, nah, dan yang beri masukan untuk beliau menjadi ketua umum kan bukan saya aja, banyak lah ya kan, banyak. Dan hasil-hasil survei juga menyarankan seperti itu. Jadi memang supaya asosiasi antara Jokowi dengan PSI itu makin kental ya. Jadi jangan ada pihak yang takut kalau Pak Jokowi jadi ketua umum. Sinergi aja. Mungkin nanti Pak SBY dengan Pak Jokowi bisa sinergi. Apa artinya Demokrat dengan PSI bisa sinergi, ya kan? Dengan PDIP siapa tahu, ya kan? Kan tidak ada yang abadi. Ketua umum itu kan tidak abadi. Ada bisa jadi perubahan, bisa sesuatu yang terjadi, ya kan? Yang abadi itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah jadi kita berpikir gitu bahwa satu saat kita bisa jalan bersama-sama. Sekarang belum bisa, nanti satu saat bisa. Oleh sebab itu kita nggak perlu benturan. Iya kan? Nah, langkah-langkah ini sebenarnya sudah diambil oleh Pak Prabowo. Ya kan? Datengin Bu Mega, dekat sama Jokowi, dekat juga sama SBY, dengan siapa lagi kan? Itu kan dalam rangka merajut kebersamaan dan silaturahim kan? Nah, cuman kan kembali lagi masing-masing ini ribut lagi kan gitu. Kadernya tidak terkontrol, gitu. Nah itu misalnya kan soal kadernya tidak terkontrol itu kan misalnya dengan adanya hasil survei SMRC dan indikator yang menunjukkan Pak Jokowi sebagai kingmaker itu masih ampuh gitu Bang. Itu kan bisa bikin sensi juga itu Bang. Maksudnya kan khawatir misalnya saya nggak tahu apakah dari Gerindra atau dari timnya Pak Prabowo apa yang melihat ini sebagai ancaman gitu. Terus makanya Gibran disingkirkan segala. Menurut Bang Zulfan gimana itu? Seberapa jauh kayak gitu tuh berdampak? Saya nggak yakin itu adalah dari Pak Prabowo. Prabowo tidak mungkin ingin menyingkirkan Gibran, ya kan? Atau ingin berpisah dengan Pak Jokowi, itu saya tidak yakin. Paling tidak sampai menjelang 2029 ya. Nah, itu kita lihat di situ. Nah, siapakah yang tidak respect kepada Gibran? Tentu ada orang-orang yang dekat sama Pak Prabowo kepengen menggantikan posisi Gibran. Merasa pantas menjadi wakil presiden untuk yang akan datang. Atau mereka bukan mereka sendiri, tapi ada klik. Ada di sini ada oknum-oknum yang bekerja sama untuk mengecilkan posisi Gibran dan nanti mereka mau ngambil alih. Itu kan. Nah ini saya kira bahwa merugikan Pak Prabowo. Merugikan juga kita bangsa ini. Kalau wakil presiden dengan presiden itu pecah. Kan pernah juga ini terjadi pada periode pertamanya SBY. Bagaimana tidak komunikatifnya presiden dengan wakil presiden. Yaitu Pak SBY dengan Pak JK. Ya Pak JK tuh ngeluh ke saya loh. Saya ini kadang-kadang hebat juga ya. Iya loh, presiden, wakil presiden itu ngeluh. Kadang-kadang sih Bang Zulfan Iya. Bayangin Pak JK ketua PBHMI masuk di PDIP gitu kan. Pak JK tuh pernah ngomong waktu menjelang Pilpres 2014 ya. 2009 kan 2004 2009 Pak JK dengan Pak Wiranto ya. Pernah bilang, waduh ini presiden udah pulang dari luar negeri, saya nggak dipanggil-panggil, minta waktu belum dikasih gitu. Nah makanya renggang, akhirnya pecah kongsi maju sendiri kan, gitulah. Itu pernah terjadi. Nah jadi kita tidak mengharapkan lah seperti itu. Jadi harmoni lah Pak kita harapkan. Jangan karena provokasi
orang-orang dekat Pak Prabowo dan orang-orang dekat Pak Jokowi untuk membelah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jangan sampai terjadi. Kita mengharapkan ini negara ini utuh, yaitu Pak Prabowo maju lagi, kemudian Gibran wakil presiden maju lagi. Jadi keberlanjutan lanjut terus. Lanjut terus dan kalau enggak dua-duanya bisa kalah kalau maju masing-masing. Bisa kalah. Mengingat KDM sudah 44%. Ya kan? Iya. Nah, jadi ya kita sedang aja kan persaingan ketat. Ya kan? Nanti akan terjadi lagi antara, saya nggak tahu KDM maju apa enggak. Tapi saya kira KDM lebih bagus memilih gubernur 2 kali lah. Belum beres di Jawa Barat, ya kan? Jadi Jawa Barat dibereskan dulu, dia 2 kali jadi gubernur, nanti surveinya udah 90% untuk 2034 ya. Nah, masih muda dia, bisa langsung maju, makin matang, makin matang. Nah itu. Tapi kalau mau jadi maju sekarang silakan aja kan. Iya. Dan ini kan masih cuman begini, masih 3 tahun lagi kan. Kalau dia maju sekarang tiba-tiba kalah, hilang kan. Seperti Anies nggak tahu saya hilang apa enggak, mungkin muncul lagi ya, bisa jadi kan. Ya kalau punya potensi, punya dukungan ya bisa muncul lagi kan. Gitu Mas. Artinya kalau kalau nggak punya dukungan ya enggak. Ya gitu. enggak. Oke, ini closing statement Bang Zulfan. Jadi gimana melihat kira-kira bagaimana kedepannya ini setelah ada hasil survei SMRC dan indikator? Ya. Pertama kan kita harus melihat dulu, kan yang paling menarik ini kan PSI ya. Oke. PSI yang selalu menjadi perhatian orang. Karena apa? Faktornya ada Jokowi di situ. Ada Jokowi di situ. Dan di SMRC surveinya tinggi 4,1% Ya. tuh PSI. Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa ini sensi lain lagi ya. Seksi, bukan sensi, seksi. Seksi betul ini PSI dengan kehadiran Jokowi, apalagi menjadi ketua umum nanti. Ya, tentu semakin menarik sebenarnya dunia perpolitikan di Indonesia ini. Jadi nggak usah ada sentimen-sentimen, tidak usah ada kebencian-kebencian. Masing-masing ya. Sekarang misalnya PDIP, khawatir kalau kita nggak tahu ya. Mungkin khawatir kalau Jokowi ketua umum PSI, kader-kader PDIP banyak yang hijrah. Ya, betul, atau paling tidak pendukung-pendukungnya bukan kader tapi pendukung hijrah kembali ke Jokowi karena mereka dulu 2014, 2019 bisa bersama Jokowi di PDIP, sekarang mereka hijrah. Kan bisa jadi. Ya, kandang banteng menjadi kandang gajah di Jawa Tengah misalnya. Bisa. Itu biasa aja. Nggak usah terlalu sensitif. Begitu juga Gerindra, ya kan? Nah, hasil survei yang mengatakan Gerindra itu turun, memang walaupun yang paling tinggi, tapi itu sebenarnya menurun, ya kan? Begitu juga partai-partai lain. Demokrat maka pernah tinggi, tapi ini naik lagi dari 4 sekian, ya, dari 5 kalau nggak salah menjadi 7,8 hasil survei. Nah itu biasa, itu bersaing aja lah. Jadi jangan mau menerima durian runtuh. Ya kan? Jadi kita bekerja saja bagaimana meningkatkan kinerja kualitas kader, strukturnya diperlengkapi sampai tingkat desa, kita bersaing. Ini kadang-kadang nggak mau bersaing. Maunya enak aja kan, nggak bisa. Gitu Mas. Jadi kalau saya kan senang sekali kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum itu. Ketua umum PSI. Nah, ketua umum PSI. Bahkan saya timbang-timbang juga tuh kalau Pak Jokowi ketua umum, Bang Zulfan masuk. Keren banget itu. Ya paling tidak walaupun tidak dalam struktur kita ikut mendukung lah. Iya. Dan itu memang bisa menjadi game changer itu Bang dalam gelantika politik Indonesia. Dan saya pasti berupaya tetap untuk menjodohkan Gerindra dengan PSI. Ini dua kekuatan nasionalis ya yang luar biasa. Dan dengan begitu nggak perlu ada sensi. Nggak ada sensi. Jadi ya tentu di partai-partai nasionalis yang lain seperti PAN, ya PKB juga nasionalis sebenarnya karena ada orang Kristen di situ. Iya, betul. Nah, bisa gabung kan, menjadi kekuatan nasional yang konkret untuk bagaimana membangun Indonesia ke depan. Kita udah capek Mas, kita kalau, baca-baca berita yang
yang miring-miring tentang Indonesia ini kan kita udah malas. Iya, betul. Kita mau Indonesia ini majulah. Ya, udah letih lah dengan berita-berita semacam itu. Oke, Bang Zulfan, terima kasih atas obrolannya, atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.